Selamat tahun baru buat semua saudara-saudara yang ada di tempat ini yang mungkin nggak sempat ketemu waktu ibadah tutup tahun minggu lalu, tapi kita bisa ketemu sekarang. Kalau saudara ada yang sedang bertamu di kota Bogor, kami adalah tuan rumah kota ini. Jadi saudara tamu, saudara bersyukur karena saudara ada di tempat yang paling indah di Indonesia. Itu kota Bogor namanya. Ada lagunya Bogor, kota indah, sejuk nyaman. Banyak angkot di mana-mana. Dan kita mengucap syukur karena sungguh kota ini diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Yes, dan memulai tahun ini saya ingin memulai dengan satu tema. Ini pembukaan tahun supaya kita bisa diarahkan dengan firman Tuhan. Minggu depan akan ada sharing atau akan ada khotbah tentang tema The Whole Year, tema sepanjang tahun 2026. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sebagai permulaan bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2026 beserta dengan penyediaan. Makanya saya kasih judul pada hari ini adalah penyertaan dan penyediaan Tuhan dalam perjalanan. Life is a journey. Itu adalah bagian yang kita percayai sebagai nilai kita di GSC Bethlehem, bahwa kehidupan itu enggak stuck di satu tempat. Kehidupan itu kita enggak berhenti di satu tempat karena kita udah puas. Karena selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan lagi buat kita di perjalanan yang berikutnya. Makanya life is a journey. Don't stop, never stop di dalam satu titik perjalanan kita. Karena ada kemuliaan baru yang Tuhan sediakan buat kita. But in the same time juga kalau kita ada stuck di satu kegagalan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita gagal bukan berarti identitas kita orang gagal. Identitas kita adalah anak Tuhan. Jelas itu. Walaupun kita gagal dalam satu sisi kita kepleset, jatuh. Orang yang benar katanya jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat akan menopang dia. And continue the journey. Jangan stop di dalam kegagalan kita. Kalau ada di antara kita mungkin yang gagal, kehidupan rumah tangganya gagal, kehidupan kerjaannya gagal, bisnisnya gagal. Bukan berarti hidup saudara gagal selama-lamanya. Karena kemungkinan kegagalan itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita belajar menjadi lebih baik. Tapi jangan ulangi lagi kegagalan yang sama. Tapi kita berjalan menuju kepada keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan di langkah berikutnya. Nah oleh sebab itu saudara, life is a journey itu adalah perubahan ketika kita menuju kepada tujuan yang Tuhan sedang tetapkan buat kita. Jadi jangan berhenti di satu tujuan, karena satu tujuan di mana kita udah sampai di situ, itu adalah step akhir di mana akan menjadi langkah awal buat kita untuk step yang baru. Yang lebih maju, yang lebih tinggi, yang lebih jauh. Yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita harus berubah saudara. Harus ngalamin perubahan. Jangan betah dengan apa yang saya udah punya sekarang. Apa yang sudah dapetin sekarang. Ucapkan syukur di situ. Ya, jadi setiap kali kita sampai kepada satu titik. Ucapkan syukur di situ. Tapi expect sesuatu yang baru yang Tuhan akan lakukan in the next journey. Dalam perjalanan yang berikutnya. Makanya life is a journey adalah perubahan dari langkah ke langkah. Perubahan dari step kepada step yang berikutnya. Dari tahun kepada tahun yang berikutnya. Makanya waktu saya ketemu sama seorang teman. Udah lama banget gak ketemu. Lalu dia bilang katanya. Saya biasa kalau ketemu orang tuh agak sedikit lupa nama. Udah sering ketemu aja sering lupa saudara. Jadi waktu ketemu saya kenal mukanya nih tapi saya lupa namanya. Terus, dulu siapa ya? Terus dia bilang, lu AU kan? Nama saya AU, saudara. Jadi saya tahu nih, kalau manggil pastor berarti orang gereja. Kalau manggil AU berarti entah teman sekolah atau apa tuh dulu. Lu AU kan katanya. Wah iya lu siapa ya gue lupa. Terus dia bilang udah ngobrol-ngobrol, dia kesebut namanya. Wah iya kita ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang begini, lu gak berubah katanya. Waduh kalau dibilang gak berubah senang apa enggak? Emangnya gue Yesus gak berubah gitu. Yesus gak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, tapi saya harus berubah loh. Jadi kalau orang lihat saya 20-25 tahun yang lalu sama dengan hari ini, artinya hidup saya gak berkembang. Artinya hidup saya gak maju, lu sama aja sama dulu gitu. Jadi antara dia ngomong mau beli komplimen buat saya, pujian buat saya karena lu gak berubah ya. Atau dia lagi ngenyek saya, lu gak berubah, gue udah berubah nih gitu. Jadi saudara mana yang kita mau pilih, kita mau berubah kan. Kasihan juga tuh anak. Saudara oke, saudara bersama dengan saya? Seperti tadi pagi saya tanya juga, ada yang ngantuk saudara? Ada yang ngantuk? Nggak ada yang ngantuk. GSC Bethlehem hanya satu-satunya gereja GSC Bethlehem yang mempersilahkan jemaatnya tidur di gereja selama khotbah. Ya, karena kemungkinan besar memang nggak bisa tidur di rumah kan.
Kalau nggak bisa tidur di rumah, tidur di gereja. Dapat mimpi dari Tuhan. Itu karunia yang luar biasa. Biar Tuhan kasih mimpi buat saudara yang ngantuk pada hari ini. Oke, saudara bersama dengan saya. Jadi kehidupan adalah sebuah perjalanan yang kita ngalamin perubahan dari hari ke hari. Jangan sampai nggak berubah loh. Tahun lalu harusnya tahun yang baik buat kita. Tahun ini harus jadi tahun yang lebih baik dari tahun lalu kan. Artinya selalu ada perubahan gitu. Lalu life is a journey juga adalah sebuah perjalanan yang maju bukan kembali kepada titik awal. Tapi maju sampai pada titik akhir di perjalanan kita. Sampai menjadi titik akhir yang akan menjadi titik awal untuk langkah yang lebih jauh lagi. Jadi itulah life is a journey. Makanya kehidupan kita akan selalu berubah dari hari ke hari. Jangan menjadi tetap sama. Karena orang, ada Einstein bilang begini. Orang ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda tapi tetap melakukan dengan cara yang sama. Kalau Einstein baik orangnya, dia bilang itu insanity. Bahasanya kalem banget ya, insanity. Kamu mau menghasilkan sesuatu yang, mendapatkan sesuatu yang berbeda tapi tetap melakukan dengan cara yang sama. Insanity. Kalau orang Sunda bilang, gelo gitu. Ya sudah kan insanity kan gila kan. Ya jadi kegilaan lah kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang berbeda tapi tetap melakukan dengan cara yang sama. Cara tahun lalu tetap sama, ngomongnya caranya sama, mikirnya caranya sama. Gak bisa saudara, kita mesti berubah. Kita mesti terus maju, kita mesti terus berkembang gitu. Jangan ada di dalam pahit yang sama, sakit hati yang sama, kemarahan yang sama. Udahlah, tinggalin lah. Apa? Kita akan diam di tempat yang sama. Move on. Ayo terus bergerak maju. That is life is a journey. Dan janji Tuhan buat kita adalah dia mau memimpin kita terus naik dan bukannya turun. Terus berjalan maju dan bukannya mundur. Nggak diam di tempat bahkan. Dia mau kita maju ke depan. Makanya kenapa ada janji Tuhan dikatakan bahwa hidupmu akan mengalami kelimpahan. Aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kelimpahan buat kita. Bukan cuma kelimpahan buat kita, tapi ada satu janji yang dia bilang gini, bahwa kehidupanmu akan dari hari ke hari akan mengalami dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Ya, kamu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tambah ganteng, keren gak saudara? Tambah cantik, keren apa enggak? Saya marah, bukan marah, saya agak sedikit gak nyaman kalau orang bilang, lu gak beda, lu sama aja dari dulu. Berarti dulu kan gue jelek. Kan gitu kan saudara, berarti lu gak berubah, lu jelek juga gitu. Saudara bersama dengan saya, sudah ngerti maksud saya. Jadi saudara, makanya hidup itu harus ngalamin perubahan gitu. Kalau dulunya berantakan ya sekarang lebih rapi dong. Masa tetap berantakan? Kalau dulu careless gitu, wah gak peduli, sekarang lebih peduli dong. Kan ngalamin perubahan kan saudara. Kalau dulu gak peduli sama orang lain, kalau sekarang udah mulai peduli orang lain kan. Artinya kehidupan kita terus bertumbuh, kehidupan kita terus bertambah. Dalam setiap kebutuhan, orang-orang nih sekarang nih lagi mencari apa yang menjadi kebutuhan buat dia untuk bisa dicukupi. Dan ini yang membuat banyak orang pada akhirnya susah untuk merubah sesuatu karena dia rasa bahwa dengan cara ini saya bisa dapatkan apa yang saya butuhkan. Padahal Tuhan punya cara yang lain untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan punya janji untuk menambah-nambahkan segala sesuatu. Saya mau baca bersama dengan saudara Matius pasal yang ke-6. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius 26 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34. Saya ingin bacakan buat saudara ayat yang menjadi dasar kita memulai tahun ini saudara ya. Ini Yesus, perkataan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Siapa yang lagi khawatir? Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kenapa orang ngeributin anting padahal nggak punya kuping? Saudara ngerti maksud saya? Ya, orang ngeributin sesuatu yang sekunder, yang primernya dia nggak perhatiin gitu. Ya sama saudara, merhatiin pikirannya makan terus. Ya, pikirannya baju apa nih, sepatu apa nih, pikirannya penampilan gitu. Yang di luar yang diperhatiin. Itu yang sekunder saudara. Kenapa? Karena yang di luar itu sebetulnya adalah refleksi daripada apa yang terjadi di dalam. Jadi kalau yang di dalamnya itu dibangun dengan sungguh-sungguh otomatis gak usah terlalu mikirin yang di luar ngikutin gitu. Karena apa yang ada di dalam itulah yang akan keluar gitu. Ya sekali lagi saudara, ada orang-orang yang marah, ada orang-orang yang pahit di dalamnya gak diberesin. Itu keluarnya, minggu depan saya akan khotbahkan ini. Ya itu akan keluarnya dengan keluar dalam bentuk itu gak karuan gitu. Bentuknya gak bagus sama sekali.
Karena kelihatan dalamnya itu dari outward yang ada di luarnya. Nah makanya kenapa bukankah hidup itu lebih penting. Jadi perhatikan hidupmu daripada cuma sekedar perhatikan makanan dan minuman. Perhatikan bagaimana tubuhmu, kesehatan di dalam nih. Tubuh ini kan bait sucinya Tuhan kan. Jiwa, roh dan tubuh ini, roh dan jiwa tubuh ini. Perhatikan baik-baik itu lebih penting daripada pakaian. Jadi ini lebih penting yang ada di dalamnya gitu. Perhatikan itu kata Tuhan. Lalu pandanglah burung-burung di langit, dia kasih analogi. Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukan kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu. Dan ayat ini dipakai sama orang-orang malas. Ngapain kerja? Lihat burung tuh. Yesus sendiri yang bilang, lihat burung tuh. Saudara lihat burung dah. Kalau ada di sangkar dia sendirian gitu terus. Siapa yang kasih makan? Dia gak bisa makan saudara. Tetap nggak bisa makan juga, lepasin dia, dia terbang, dia kerja, tanda kutip. Dia kerja, dia terbang kemana, dia cari. Ada di sekeliling dia yang harus dia cari. Nggak datang sendiri. Kalau orang malas pikirannya pakai ayat ini. Ntar ada yang nganterin makan, tenang aja, ntar ada yang nganterin makan deh. Tenang aja, ntar ada yang nganterin ini, tenang aja. Jadi malas nggak mau kerja, jangan pakai ayat ini untuk kemalasan saudara. Pandang burung di langit, artinya apa? Tuhan pelihara bahkan makhluk yang paling lemah sekalipun dia pelihara. Apalagi kamu yang bisa kerja. Kalau kamu kerja aja dengan sungguh-sungguh, masa sih gak bisa makan, masa sih gak bisa dapat pakaian, masa sih gak bisa memenuhi kebutuhan dirimu. Nah ada banyak orang yang memang gak bisa memenuhi kebutuhannya, gak cukup terus karena apa? Karena bukan kebutuhan tapi keinginan. Itu yang salah saudara. Kalau keinginan mah ngelihat merek baru juga pengen merek baru. Oh enggak, di sini enggak terlalu sih. Ya kan, kalau kebutuhan, saudara, kan saya pernah khotbahin buat saudara. Jam tangan ada yang 300 juta, ada yang 300 ribu, ada yang 30 ribu. Butuh jam tangan enggak? Saya kasih yang 30 ribu. Mau dipakai enggak? Kalau butuh, saya pakai dong karena saya butuh tahu jam. Tapi kalau buat gengsi, saya maunya yang 300 juta. Nah banyak orang carinya yang 300 juta. Karena bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah Tuhan bilang, kebutuhanmu itu tercukupi. Saudara percayalah, tahun ini kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Waktu kita kerja dengan sungguh-sungguh, serius, belajar, jaga hati, jaga pikiran, jaga apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati dan cukupi kita. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau ada yang kayaknya masih kurang terus. Tunggu dulu, jangan-jangan itu keinginan. Jalan-jalan ke pasar, jadi mau pantun jadi ya. Saudara mau jalan-jalannya kemana nih? Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan healing, sebetulnya kebutuhan healing, kalau saya saudara, kebutuhan healing cukup di tempat tidur. Saya lepasin semuanya, saya ngegoler, healing saya. Tapi ada yang gak bisa, gak boleh. Musik ke Swiss, ke Prancis. Itu healing namanya. Lah itu kan keinginan bukan kebutuhan. Sudah ngerti maksud saya? Makanya ada banyak orang kayaknya gak cukup terus karena itu. Wah saya sebenarnya gak mau khotbah ini, kenapa jadi khotbah ini ya? Oh anyway. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat selanjutnya 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang tahu itulah kebutuhan kita. Tapi Bapamu yang di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini kuncinya. Ayat ini menjadi kunci. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang membuat orang gak puas? Karena keinginan. Tapi apa yang bisa membuat orang bersyukur? Karena kebutuhannya tercukupi. Keinginannya adalah begini, kalau anak temen gue sekolahnya di sini, sekolah 1 bulannya 300 juta, 1 tahun 300 juta, berarti saya juga harus sekolahin anak saya di situ. Berarti penghasilan suami, penghasilan istri atau penghasilan siapapun, penghasilan kita harus bisa lebih dari situ. Kalau enggak, kita enggak puas. Itu yang bikin orang jadi khawatir kan saudara. Karena membandingkan diri dengan orang lain. Sekali lagi kenapa khotbah saya ke sini ya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang membutuhkan perkataan Yesus ini. Ada di antara kita yang sedang khawatir karena kita sedang menyamakan diri dengan orang lain. Ada orang yang sedang khawatir mungkin di awal tahun ini karena sedang bersaing dengan orang lain, gak mau dikalahin sama orang lain, gak mau kalah gitu. Kalau dia ganti baju, saya ganti baju. Kalau dia ganti mobil, saya ganti mobil. Dia ganti istri, saya kejebakan saudara. Dia ganti rumah, saya mesti punya rumah baru juga. Itu yang menyebabkan orang jadi stres saudara. Kalau dia dapat gaji segini, saya mesti dapat gaji segitu. Kalau dia segini, dia segitu, gua segono. Jadi akhirnya terus saudara dan gak akan pernah selesai. Nah saya mau ajak saudara ini, kenapa orang tuh selalu ingin jadi lebih baik pasti. Tahun ini saudara mau jadi lebih baik gak dari tahun yang lalu? Amin ya saudara ya, kita semua sama. Karirnya mau jadi lebih baik, penghasilan mau jadi lebih baik, tentu saja. Standar hidup jadi lebih baik, hubungan jadi lebih baik. Yes, kualitas hidup jadi lebih baik, kita semua mau. Kesehatan jadi lebih baik. Namun pada kenyataannya sekali lagi selalu di awal tahun itu bikin resolusi, tapi baru berapa minggu kemudian resolusinya udah gugur lagi. Nunggu tahun depan lagi. Jadi pada akhirnya gak pernah jadi atau pada akhirnya mundur lagi. Dan akhirnya hidupnya gak berubah. Tetap pada titik yang sama gitu. Terus putar-putar ada di situ. Kenapa saudara? Karena nunggu nasib katanya. Karena susah untuk berubah. Nah ini kata kunci saudara. Susah untuk berubah yang menyebabkan kita jadi gak ngalamin perubahan. Karena sekali lagi, kalau kita tetap hidup dengan cara yang sama, hasilnya tetap akan jadi sama. Tapi kalau kita mulai berubah dengan cara pikir, berubah dengan cara kerja, berubah dengan disiplin dan lain sebagainya, maka hidup kita pasti akan hasilnya jadi berubah. Nah kenapa orang gak berubah saudara? Karena ada beberapa hal. Karena kalau itu gak berubah, kenapa? Karena ada mungkin, yang pertama, udah ngerasa nyaman. Udah enak kayak begini gitu. Ngapain lagi saya berubah? Nah itu yang saya bilang. Spirit of kenyamanan. Nah, saya udah nyaman, saya gak perlu belajar, saya gak perlu ngapain lagi, udah segini-gini aja. Saudara dengar baik-baik, dunia kita berubah. Kalau kita gak maju, dunia ini akan terus berjalan. Kalau kita terus mau diam di tempat dan nyaman di tempat kita, maka kita akan ketinggalan. Sekarang mungkin kita ada di depan. Tapi ketahuilah, dunia terus berjalan, kalau kita terus ada di tempat kita, maka yang terdepan menjadi terkebelakang. Itu firman Tuhan. Yang terdahulu justru menjadi yang terkemudian. Ketinggalan saudara, karena gak mau berubah. Gak mau terus berjalan maju dengan perubahan. Sudah ngerasa nyaman. Atau yang kedua, kenapa orang gak mau berubah? Karena takut gagal nih. Ini saya udah ahli kayak begini. Caranya udah enak kayak begini nih. Terus kalau harus berubah lagi, saya mesti mulai lagi dari nol. Capek lagi dong gitu. Nah itu sudah nyaman, tapi kalau berhasil, kalau enggak gimana? Saudara, saya ketemu sama seorang hamba Tuhan senior yang menyerahkan kepemimpinannya kepada hamba Tuhan yang junior. Nah yang junior ini cerita sama saya. Pastor ada susah nih ngadain perubahan begini. Kenapa? Saya bilang, saya ngomong sama yang senior. Wah jadi akhirnya pada saling ngomong gitu. Saya ketemuin mereka berdua. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa? Terus yang seniornya bilang begini. Saya udah mulai ini dari muda berhasil sampai hari ini. Dan dia yang baru mau coba-coba ngerubah. Oke lah kamu bilang kamu mau berubah. Tapi perhatikan pertanyaan saya. Kalau gagal gimana? Langsung kan jadi beban. Kalau gagal gimana ya? Terus gimana saudara? Artinya selalu harus ada resiko dalam sebuah perubahan kan? Kalau kita mau terus bekerja dengan cara yang sama, melakukan hal yang sama, program yang sama, kita gak pernah berubah dari tahun ke tahun. Nah begitu-begitu aja lah. Akhirnya sekali lagi kita yang tadinya terdahulu akan jadi yang terkebelakang. Karena ketinggalan saudara, karena ini jalan terus, dunia ini jalan terus, berubah terus. Manusia terus berubah, masyarakat terus berubah, society kita terus berubah.
Dan kalau kita nggak berubah dalam pekerjaan kita, dalam karakter kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, maka kita akan ketinggalan. Jangan takut gagal, tapi tetap dengan perhitungan. Nggak tahu gimana caranya. Nah ini dia, makanya perlu mentor, makanya perlu orang-orang yang dekat sama kita yang udah duluan ada di depan sana. Nah, kita punya keyakinan bahwa kita maju, caranya ada orang yang pernah ada di situ ngajarin kita. Saudara, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak berubah. Atau kemungkinan kenapa orang gak berubah karena gak memiliki keberanian, kekuatan untuk berubah. Itu tadi karena takut juga. Takut kalau gagal seperti apa gitu. Nah saudara, yang diperlukan sekarang jawabannya adalah kalau kita mau ngalamin pertambahan, kalau kita mau mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, kuncinya adalah adakan sebuah perubahan. Dan bagaimana kita bisa berubah dan yakin waktu kita berubah ini kita bisa berhasil, libatkan Tuhan di dalam perubahan itu. Izinkan Tuhan ada di sana. Makanya kenapa ayat tadi katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Kenapa dibilang carilah dahulu? Cari itu artinya sesuatu yang memang kita harus usahakan. Jadi nyari Tuhan itu gak bisa nyambi. Saudara kalau kita mau ngerti isi hatinya Tuhan. Gak bisa sambil melakukan ini, sambil ini terus tiba-tiba ngerti isi hati Tuhan. Gak bisa. Kita mesti tetap punya WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Waktu sendirian dengan Tuhan. Jangan, ya kita seringkali kan maunya gitu ya. Oh, kita cari ke sini, cari ke sana, cari ke sini. Tapi sambil nyambi gitu. Sudah ngerti nyambi ya. Mengerjakan ini, ngerjakan itu. Berharap bahwa Tuhan bisa bicara sama kita secara spesifik gitu. Enggak, mencari Tuhan itu secara spesifik adalah satu caranya berdiam diri itu yang paling efektif. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu bagaimana Tuhan mau mengatakan sesuatu. Cari dahulu. Dahulu itu artinya first. Yang pertama prioritaskan. Tuhan yang menjadi pertama. Bukan yang lain saudara. Bukan apa kata orang atau apa bagaimana orang lagi berjalan seperti apa. Enggak. Oke itu semuanya bagus untuk kita pelajari. Tapi lebih bagus lagi kalau apa kata Tuhan ya. Cari Tuhan dulu. Tuhan mau ngomongnya apa gitu. Prioritaskan Tuhan. Taruh Tuhan di depan, taruh Tuhan menjadi yang terdahulu. Dan waktu kita memprioritaskan Tuhan, ada dua hal yang akan terjadi. Sekali lagi saudara, waktu kita menaruh Tuhan sebagai prioritas kita, Dia akan mengerjakan sesuatu di dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau hidup kita berhasil berubah dengan lebih baik, maka otomatis hasilnya akan jadi lebih baik. Kita akan maju, kita akan bertumbuh, kita akan berkembang, kita akan bertambah-tambah. Kalau kita berani berubah. Dan perubahan sekali lagi harus ada Tuhan di sana. Yang juga menginisiasi perubahan tersebut bersama dengan kita. Dan kalau kita prioritaskan Tuhan, di dalam setiap perjalanan kita ada dua. Yang pertama prinsipnya adalah prinsip penyertaan Tuhan. Kalau kita prioritaskan Tuhan, Dia menyertai kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Apa maksudnya saudara? Yang pertama, apa maksudnya Tuhan menyertai kita? Tuhan adalah prioritas, itulah bukti nanti pada akhirnya. Inilah bukti penyertaan Tuhan ketika kita prioritaskan Dia. Kita duluin Dia. Yosua pasal yang ketiga. Minggu lalu saya ingat banget saya diberkati oleh apa yang Daniel Nathanael katakan dalam talk show minggu lalu. Yosua 3 ayat yang 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera, ini perintah orang Israel memasuki tanah perjanjian. Itu harus dipimpin oleh tabut Allah yang artinya kehadiran Tuhan ada di sana. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam. Yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi jangan berangkat dulu sebelum tabut itu diangkat. Jangan berangkat dulu sebelum tabut itu bergerak. Jangan kemana-mana dulu, jangan bikin keputusan apapun. Cepet-cepet terburu-buru sebelum kamu lihat pergerakannya lagi kemana. Tabut itu lagi mau kemana. Baru kamu berangkat dan ikuti. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kau tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara kalau kita menaik mobil ada jarak antara mobil yang satu dengan mobil yang sini. Betul ya saudara ya? Tapi kalau kita mepet ya ternyata di depannya itu ada lubang gede. Gak jeluk gitu kalau kita udah mepet udah terlambat untuk injek rem. Kita pasti akan kena juga lubangnya. Betul apa enggak saudara? Nah makanya kalau mobil itu lagi jalan, kita agak jauh aja. Biar dia duluan yang kena lubang. Gitu maksudnya. Kok jadi jahat pikirannya. Enggak maksudnya gini, kita bisa lihat dulu apa yang terjadi dengan yang ada di depan gitu. Karena kita belum pernah
ada di situ, tapi yang di depan udah pernah ada di situ. Sehingga waktu ada lubang gajruk, kita bisa ngerem duluan. Jangan sampai kena lubang yang sama. Artinya apa saudara? Dalam perjalanan, izinkan sekali lagi yang pertama prinsipnya, Tuhan ada di depan kita. Kita jangan buru-buru bikin keputusan. Tanya Tuhan dulu. Saudara mengucap syukur. Karena GC Bethlehem kita besok akan mulai dengan doa puasa. Tadi Pastor Yanti udah sampaikan 5 sampai dengan 26. Ya tambah 1 gak apa-apa kan 22 hari jadi ya. 5 sampai dengan 25 Januari kita akan doa puasa bersama-sama. Ini kesempatan yang baik saya ajak kita semua. Yuk sama-sama untuk mencari Tuhan. Saudara ada yang tanya tadi setelah kebaktian ada yang tanya. Pastor itu puasanya berapa lama? Ya kalau biasa buka tutup ya buka tutup aja saya bilang. Apa maksudnya Pastor? Ya kamu buka dulu terus tutup puasa. Terus ntar kalau ada makanan buka lagi terus tutup lagi gitu. Jadi buka tutup gitu. Saya isengin. Artinya ya udah kamu bangun pagi udah jangan makan pagi. Terus kalau siang kamu udah gak tahan kamu belum terbiasa udah kamu buka puasanya siang. Tapi dalam waktu-waktu itu kamu berdoa. Kamu minta pimpinan Tuhan. Kamu lagi kerja, kamu lagi sekolah atau kamu lagi kuliah atau apapun. Minta Tuhan tunjukin, saya ini mesti ngapain, apa yang harus saya kerjakan. Bikin perencanaan-perencanaan dengan doa puasa. Kalau saudara bisnis, kalau saudara sedang menyiapkan satu annual range plan misalnya, rencana tahunan yang sedang saudara mau sebenarnya udah terlambat sih, harusnya di awal, di akhir tahun kemarin. Ya kalau kita lagi bikin sesuatu untuk perencanaan tahun ini, saudara mulailah dengan doa dan puasa. Saudara yang sedang merencanakan untuk pernikahan, jangan mentang-mentang pernikahan mah gampang dah, nggak usah Tuhan juga saya bisa. Jangan salah saudara, tetap harus libatkan Tuhan di situ. Saudara mau buka usaha baru, tetap libatkan Tuhan di situ. Coba cari tahu apa. Jangan buru-buru buat keputusan sebelum Tuhan meyakinkan dalam hati dan roh saudara tentang apa yang akan saudara lakukan di tahun ini. Lalu yang kedua, jaga jarak itu artinya saya berpikir, saya renungin. Ya betul ada orang-orang yang udah duluan jalan di depan kita gitu. Nah saya nempatin itu adalah mentor. Mentor adalah orang-orang yang sudah pengalaman lebih dari kita. Yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita yang bisa kita percaya dan mereka percaya sama kita. Sama saya. Saya percaya sama dia, dia percaya sama saya. Sehingga waktu saya berjalan, dia akan pimpin saya. Biasa kalau mentor saya bilang, kamu jangan ke situ. Atau Rif, kamu jangan ke situ. Kamu akan salah kalau ke situ. Kenapa? Lalu dia kasih alasan-alasannya. Kita punya rencana begini. Saya punya pengalaman seperti ini. Terus akhirnya diceritain, saya jadi tambah pengetahuan. Saya jadi tambah, iya juga ya. Kalau gitu gak boleh begitu dong. Kita mesti begini dong. Ini kalau ini gimana? Nah kalau begitu kamu bisa lebih bagus. Sudah lihat ya. Jadi ada orang-orang yang berjalan di depan kita itu mentor. Jangan takut punya mentor. Seolah-olah kalau punya mentor tuh hidup rahasia saya akan terbongkar semuanya. Saya akan nanti dimarah-marahin sama dia dan lain sebagainya. Enggak. Justru kita akan dipimpin. Perjalanan kita gak akan salah. Kalau ada orang-orang yang sudah pernah ada di tempat itu. Lebih dulu dari kita dan dia akan memimpin kita. Amin saudara. Makanya kalau mau pergi ke sorga, jangan tanya yang lain. Tanya yang pernah ada di sorga dan tinggal di sorga turun ke bumi. Tanya yang satu itu, namanya Yesus Kristus. Kalau saudara sedang mencari jalan menuju sorga, jangan tanya yang lain. Jangan tanya Pak Pendeta ini juga, jangan. Karena belum pernah ada di sorga. Tapi yang pernah ada di sorga namanya Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya. Jadi ayo Yesus pernah ada di satu tempat dan dia akan ajar kita. Firman-Nya akan mengajar kita. Lalu buat perencanaan saudara. Itu artinya kita memprioritaskan Tuhan. Kita taruh Tuhan di depan. Buat perencanaan, belajar. Tuhan kasih kita hikmat. Buat apa? Buat mikir. Buat membuat perencanaan, planning. Memang betul. Kita punya keterbatasan. Gak bisa ngelihat 10 langkah ke depan. Betul. Kita gak bisa ngelihat apa yang terjadi bahkan 5 menit ke depan apa yang terjadi. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah ngerti saudara. Tapi paling tidak kita bikin perencanaan. Gereja ini punya perencanaan 5 tahun. Setiap 5 tahun kita bikin planningnya saudara. Kita breakdown menjadi planning tahunan. Dan setiap itu kita punya rencana 1 tahun ini. Yang tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini. Kita punya rancangannya. Tetapi bagaimana akan berhasil atau tidak? Kita gak pernah tahu. Tapi paling gak kita bikin perencanaan. Nah dari situlah kita sebenarnya lagi berdoa. Kita berpikir Tuhan ini rencana kami. Bagaimana menurut Tuhan? Nah kalau Tuhan memberikan konfirmasi, biasanya Tuhan kasih konfirmasi dalam hati kita penuh dengan damai sejahtera. Ada orang-orang di sekeliling kita, mentor, penasehat kita katakan, yes saya setuju, ayo lakukan. Maka sudah kita lakukan itu satu tanda bahwa Tuhan memang setuju dengan hal itu. Kita lakukan. Jalani dengan sungguh, tapi kita prioritaskan Tuhan dulu.
Firman Tuhan ngomongnya apa, saya harus lakukan itu. Saya masuk pada prinsip yang kedua, penyertaan Tuhan artinya Tuhan di atas segalanya. Kalau tadi Tuhan adalah prioritas, Tuhan yang adalah nomor satu, dia adalah prioritas. Yang kedua adalah Tuhan di atas segalanya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Ini ayat powerful dan kuat banget bicara terus dalam beberapa tahun terakhir buat saya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa berdoa. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa berpikir. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, pikirkan dan doakan. Tadi saya bilang, tapi kan terbatas, Pastor. Tapi kan saya nggak bisa ngelihat 10 hari ke depan, 5 hari ke depan, bahkan 1 hari ke depan besok seperti apa. Nggak apa-apa, yang penting bikin perencanaan. Bangun pagi, ada rencana atau enggak? Minimal 1 hari ini ngapain aja. Kita udah bisa setting waktunya seperti apa, biaya yang kayak gimana, ntar saya makan ini, dan lain sebagainya. Kita bisa bikin perencanaan, kita bisa pikirkan dan doakan. Di tengah-tengah keterbatasan yang kita pikirkan, kalau saya cuma bisa pikir 10, saya serahin sama Tuhan dan saya doakan. Tuhan, ini yang bisa saya pikirkan, ini rencana yang bisa kami lakukan. Kami terbatas, nggak ngerti lagi mesti gimana Tuhan. Tolong berkatilah ini, kita doakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Amin saudara. Jadi jangan gak bikin perencanaan. Jangan spontan uhuy. Kumaha engkewe, gimana nanti? Bodoh teing, pusing, 7 keliling. Nah, saya gak mau tahu lah, gak usah dipikirin. Pokoknya biarin Tuhan yang akan berperang. No. Itu prinsip yang salah saudara. Justru kita yang harus memikirkan, kita yang harus mendoakan, bikin planning, bikin perencanaan. Doakan, serahin sama Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang akan lakukan. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita pikirkan dan yang kita doakan. Tuhan di atas segalanya. Itu menjadi prinsip penyertaannya. Waktu kita taruh Tuhan sebagai prioritas, dia menyertai kita. Maka dia akan lakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Itu penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan adalah Tuhan bersama-sama, ada bersama-sama dengan kita. Matius 6 ayat 34 yang kita udah baca tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada juga orang yang pakai ayat ini salah. Kita nggak perlu susah. Apain susah-susah? Kesusahannya udah serahin sama Tuhan. Enggak Tuhan lagi. Enggak saudara. Setiap fase kehidupan kita memiliki tantangannya tersendiri. Sekali lagi, anak TK punya tantangannya sendiri. Kalau anak TK ngelihat kesulitan anak SD, dia akan bilang gini, gua gak mau ke situ, gua mau tetap TK. Karena susah SD. Sudah ngerti maksud saya? Jadi TK ya jalanin aja kesusahan anak TK, ya udah jalanin. Begitu dia lewatin, dia kan makin pinter sekarang. Udah mulai bisa interaksi, bisa main, bisa berbagi sama temennya. Terus bisa komunikasi dengan baik. Ditanya sama guru bisa ngejawab dengan baik. Akhirnya dia naik ke SD. Dari TK naik ke SD. Saudara. SD punya tantangannya sendiri, punya kesusahan. Sekarang dapat angka 1 sampai 10. 1, 3, oh terbalik, 1, 2 dulu. Terus belajar, aduh sampai puyeng. Aduh enakan TK. Kan selalu begitu kan saudara. Tapi enggak, kamu mesti naik kelas, ayo belajar lagi, naik kelas 2 SD. Terus sampai ke SMP. Kalau anak SD ngelihat anak SMP belajar, mereka akan bilang, enggak gue mau TK aja, gue mau SD aja, gue mau tetap aja ada di sini, gak mau jadi SMP. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya gini, setiap fase hidup kita pasti ada kesusahannya. Satu saat ada anak muda datang sama saya bilang gini, aduh udah kerja. Aduh pastor enakan kuliah. Oh really enakan kuliah? Serius dulu kamu kuliah bilangnya enakan SMA. Nah sekarang gak udah kerja mau balik lagi kuliah. Tapi gak dapat duit loh. Gak dapat kesempatan untuk berkembang lagi loh. Saudara ngerti maksudnya? Jadi apapun yang kita kerjakan selalu ada kesulitan, selalu ada tantangan. Hadapi kesulitan day by day. Lewati karena setiap kali hari ini ada kesulitan. Cukup berkat Tuhan hari ini untuk melewati kesulitan hari ini. Jadi yang namanya khawatir itu begini. Ketakutan SD, waktu anak TK takut tentang SD. Dia bawa ketakutan SD-nya masuk ke hari ini di TK-nya.
Tepuk lu teman sebelah saudara, bilang begini, ini waktunya dapat ilham dari Tuhan. Yang ngantuk katakan amin. Amin saudara. Yes. Yes. Sekali lagi. Dalam nama Yesus tertidurlah dengan pulas. Kalau ada yang saudara yang ngantuk, sekali lagi GSI Bethlehem terbuka benar-benar mengizinkan jemaatnya untuk tertidur. Dan dapatkan mimpi dari Tuhan. Jadi waktu kesulitan hari ini, saya kesulitan hari ini ya. Aduh Tuhan kenapa ini? Terus kita pikirin kesulitan besok yang belum tentu terjadi, kita tarik buat hari ini. Jadi beban hari ini bertambah dengan beban yang sebetulnya belum tentu terjadi besok. Dan itu disebut dengan kekhawatiran. Saudara bisa bayangin bagaimana beratnya jadinya kehidupan. Makanya Yesus bilang, udah kesusahan sehari cukup sehari. Kenapa? Karena aku bersama dengan engkau hari ini. Mana diambil hari ini? Jangan simpan buat besok. Besok punya kesusahannya sendiri. Besok punya mana yang lain. Cukup buat hari ini. Amin saudara. Cukup buat hari ini. Tetapi bukan berarti gak bikin perencanaan. Bikin tetap perencanaan. Kalau hari ini lewat, hari ini kasih hikmat yang baru dari Tuhan. Dapat hikmat baru dari Tuhan, melangkah lagi satu lagi. Semakin hari semakin mulia. Semakin hari semakin pintar. Semakin hari semakin bijaksana. Semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yes, waktunya cepat banget. Selalu ada tantangan di dalam setiap fase kehidupan kita. Tetapi selalu ada penyediaan dalam setiap fase kehidupan tersebut. Selalu ada penyediaan dari Tuhan. Kalau ada penyertaan dari Tuhan, selalu ada penyediaan dari Tuhan. Jadi ini masuk pada prinsip yang kedua. Dalam memprioritaskan Tuhan, dia pasti menyertai kita. Dan dalam memprioritaskan Tuhan, dia pasti mencukupkan kita. Prinsip yang kedua adalah prinsip penyediaan dari Tuhan. Kalau tadi penyertaan, yang kedua adalah penyediaan dari Tuhan. Penyediaan dari Tuhan ini ada 4. Saya mau saudara catat dalam 10 menit ke depan ini. Penyediaan Tuhan itu ada 4. Yang pertama adalah penyediaan Tuhan melalui tangan orang lain. Baca ayatnya bersama-sama dengan saya. Daniel pasal yang kedua ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel mengalami ada begitu banyak masalah di dalam kehidupannya. Ada penganiayaan yang harus lewati, dia mesti masuk ke dalam gua singa. Ini masalah yang berat sudah. Tetapi karena dia punya hikmat yang luar biasa. Dia menjalani waktu-waktunya bersama dengan Tuhan. Tuhan pakai tangan raja untuk mempromosikan dia. Sudah ketahuilah, Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk mengangkat kehidupan kita. Makanya don't underestimate hubungan, persahabatan yang kita bangun satu dengan yang lain. Kalau itu adalah persahabatan yang sehat, persahabatan yang membangun kehidupan kita, Tuhan akan pakai persahabatan itu untuk mengangkat kehidupan kita melalui tangan orang lain. Musa waktu dia dilahirkan, itu ada di dalam kesusahan yang besar karena ada begitu banyak anak-anak yang lahir, laki-laki lahir, anak Yahudi dibunuh. Dan Musa harus dilemparkan ke sungai dan akhirnya dipelihara oleh ratu, atau bukan oleh ratu, oleh prince atau princess atau putrinya Firaun. Dan diangkatlah Musa dari air. Musa dipelihara, Tuhan menyediakan penyediaannya melalui tangan orang lain. Yusuf waktu dia dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir. Lalu dia masuk ke rumah Potifar. Potifar dipakai oleh Tuhan, tangan Potifar dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan Yusuf. Jadi saudara, tangan orang lain bisa memelihara hidup kita. Karena Tuhan menggerakkan tangan orang lain. By the way, saya jadi ingat, tadi saya lupa ngomong. Beberapa kali kami makan di restoran. Dan waktu makan enak, ini makannya enak banget nih saudara. Terus begitu istri saya mau bayar, terus dia bilang, udah dibayar bu. Terus dibayar sama siapa Pi? Justru gak tahu, katanya yang duduk di sono. Nah yang duduk di sono tuh kita kan gak merhatiin. Tapi udah gak ada, siapa itu? Gak tahu, tapi udah dibayar bu katanya. Loh tadi kita makan enak gak Pi? Enak, sekarang jadi enak sekali. Iya kan? Enak sih makannya tapi jadi enak sekali karena dibayarin. By the way, kalaupun ada saudara-saudara yang pernah bayarin kami makan dan gak sempet saya ngucapin terima kasih karena gak tahu siapa yang bayarin. Pagi ini saya mau ucapkan xie kamsia, arigato gozaimasu, thank you very much, terima kasih. Karena gak sempet, itu berkali-kali sudah di restoran. Makanya sekarang kalau setiap kali restoran lihat dulu, set, gitu. Ada yang kenal apa enggak nih gitu. Loh iya benar, benar. Jadi ini siapa yang bayarin gak tahu.
Artinya apa? Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk mencukupkan kita. Lagi naik, ini udah paling sering dulu tuh. Saya tuh paling lupa kalau bawa dompet tuh udah paling sering lupa gitu. Kan gak bawa duit sama sekali. Terus naik angkot atau naik bis atau naik apa gitu. Wah, gila mesti. Dulu kan ditagih-tagih kan bayar gitu. Oh gimana ya? Gak ada. Terus tiba-tiba udah bayar. Mas siapa? Itu yang ada di depan tadi. Siapa? Gak tahu juga. Tangan orang lain bisa nolongin kita loh saudara. Jadi don't underestimate. Ada orang-orang yang bisa tolong kita. Ada orang-orang yang mungkin bisa mengangkat kehidupan kita. Yang kita gak tahu. Itu tangan orang lain. Penyediaan Tuhan yang kedua adalah penyediaan dari tangan Tuhan sendiri. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tangan Tuhan menjadikan kita kaya. Tangan Tuhan yang memberkati kita. Jangan ada seorang pun yang menganggap bahwa saya kuat, saya bisa, saya kerja keras. Oleh sebab itu saya diberkati seperti sekarang. Saya dapatkan semua yang saya butuhkan seperti sekarang. No. Kita mengucap syukur buat hikmat. Kita mengucap syukur buat kekuatan. Kita mengucap syukur buat kesehatan bahkan. Tapi itu semua datangnya dari Tuhan. Bagaimana orang Israel bisa makan roti turun dari sorga kalau bukan tangan Tuhan? Bagaimana mungkin air bisa keluar dari batu karang kalau bukan tangan Tuhan? Jadi tangan Tuhan secara supernatural masih terjadi sampai dengan hari ini. Jangan batasi supernaturalnya Tuhan akan terjadi juga di tahun 2026. Jangan bilang bahwa itu terjadi hanya dulu zaman rasul-rasul. Zaman sekarang pun penyediaan Tuhan masih terjadi atas kehidupan kita. Bahkan mujizatnya. 5 roti 2 ikan masih terjadi gak? Beli aja 5 roti sama 2 ikan. Masih ada pasti. Tapi menjadi pertanyaan bisa kasih makan banyak orang gak? Kan itu pertanyaannya masih mungkin gak? Masih mungkin saudara. Bagaimana mungkin dengan gaji segini bisa bertahan habis bulan dan masih ada sisanya? Siapa yang pernah ngalamin itu? Saya yakin pernah ngalamin itu mujizat dari Tuhan. Jadi mari mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan membebani diri sendiri, jangan membebani apalagi suami atau istri atau keluarga saudara untuk harus bisa dapat ini. No. Mujizat Tuhan masih ada buat kita. Kerja aja dengan sungguh-sungguh. Tangan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oh ada banyak peristiwa-peristiwa sudah saya gak akan keburu. Tapi yang ketiga penyediaan dari Tuhan. Yang pertama itu dari tangan orang lain. Yang kedua dari tangan Tuhan. Yang ketiga dari tangan kita sendiri. Penyediaan Tuhan bisa datang. Yosua 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika orang Israel masih di padang gurun, roti masih turun dari sorga. Itu penyediaan tangan Tuhan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, tiba-tiba hari itu rotinya stop, gak ada sama sekali. Masih banyak di antara mereka bingung, mana rotinya? Nunggu-nunggu gak ada rotinya. Tapi Tuhan bilang gini, mulai hari ini kamu gak akan makan lagi roti yang turun dari sorga. Mulai hari ini kamu akan tanam. Kamu akan belajar bercocok tanam. Dan tanganmu lah yang akan mengerjakannya. Karena penyediaanku ada di dalam tanah di mana aku berikan kepadamu. Saudara seringkali banyak orang, sekali lagi tadi saya bilang, ada banyak orang penyediaan Tuhan itu kesannya begini, saya mau capcay. Datang capcay di sini kan, wah kita tinggal makan, itu penyediaan. No. Tuhan mungkin saat ini gak nyediain capcay buat kita. Tapi Tuhan menyediakan 10 sayur buat kita. Cap itu 10, cai itu sayur. Capcay 10 sayur. Jadi waktu kita bisa dapatkan 10 sayur, nggak ada capcaynya, nggak ada sayur capcaynya, tapi kita cuma bisa punya 10 sayurnya. Apa yang kita lakukan dengan 10 sayur ini? Kita olah dengan sungguh-sungguh jadi capcay. Kalau saudara mau 9 sayur, kaucay namanya. Bukan capcay. Ya, 9 itu, kau itu 9. Ya. Jadi kalau saudara mau kan capcay ya, ini Tuhan udah sediain sayurnya. Ada sayur ini, ada sayur ini. Kita tanam, lalu kita angkat, lalu kita mulai olah, kita masak. Baru penyediaan ada di situ. Ada di tangan kita. What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Ucap syukur dengan apa yang ada di tanganmu. Karena berkat Tuhan itu ada di tanganmu. Nah seringkali kita berpikir gini. Oh saya seringkali pakai istilah ini. Kalau kita mau meja kayu, kita maunya ada meja kayu udah jadi. Tapi Tuhan gak kasih meja kayu. Tuhan sediainnya apa Adam dan Hawa? Tuhan sediainnya pohon kayu.
Adam dan Hawa potong pohonnya, lalu mulai serut pohonnya, jadilah meja kayu. Tuhan menyediakan ada di alam sekitar kita, tapi kita yang harus mengolahnya. Makanya berkat Tuhan ada di tangan kita. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Lakukan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berkatnya udah ada di tangan kita. Makanya kecukupan Tuhan berikan juga melalui tangan kita. Tangan kita sendiri, dan yang terakhir melalui tangan musuh kita. Nah ini yang aneh nih saudara. Tangan musuh, Kejadian 45 ayat yang kelima ini tentang mengenai Yusuf. Kejadian 45 ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Cerita mengenai Yusuf, dia dihianati oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Dan itu perbuatan jahat sebetulnya. Seperti musuh. Gimana mungkin saudara saya menjual saya, bahkan mau membunuh saya. Dan Yusuf ngerasa seperti terbuang, ngerasa seperti orang yang gak ada harganya sama sekali di mata saudara-saudaranya. Tetapi justru kejahatan yang dirancangkan oleh saudara-saudaranya menghasilkan kebaikan untuk hidup Yusuf dan kehidupan saudara-saudaranya. Jadi apa yang dianggap jahat sama orang, seperti ini dari musuh datangnya menyerang saya, justru itu dirubah Tuhan untuk menjadi penyediaan buat kita. Yusuf menyediakan kecukupan bukan cuma sekedar untuk dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, tapi untuk seluruh bangsa Mesir, bahkan seluruh dunia. Kecukupan dari Tuhan justru dipakai oleh tangan-tangan jahat yang coba berbuat jahat kepada kita, tapi Tuhan ubahkan menjadi kebaikan untuk kita. Kalau ada di antara saudara, mungkin saya ngalamin sesuatu yang kayaknya jelek banget ya. Kok kayaknya orang jahat sama saya, kayaknya orang nyakitin saya nih, kayaknya orang mengkhianati saya dan lain sebagainya. Saudara jangan cepat-cepat marah. Kontemplasi dulu sebentar. Tuhan, apa yang kau sedang lakukan? Jangan-jangan lubang singa yang dimaksudkan untuk kematian Daniel justru diubah sama Tuhan menjadi lubang singa yang menghasilkan mujizat buat Daniel. Dapur api yang dimaksudkan untuk kematian Sadrak, Mesak, dan Abednego ternyata dibalikkan oleh Tuhan menjadi tempat di mana kemuliaan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego dinyatakan. Kalau ada orang yang hendak berbuat jahat sama kita dan mungkin sedang berbuat jahat sama kita, saudara jangan balas. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan haknya sendiri. Karena pembalasan adalah hak dia. Tuhan akan balikan tangan orang jahat justru untuk memberkati kita. Untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Penyediaan Tuhan gak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan. Saya kasih contoh tadi. Saya jalan bersama dengan Coach Ajoli. Waktu saya jalan, saya penyedia. Tapi saya menyertai, saya berjalan bersama dia. Nah kalau saya berjalan dengan dia, otomatis penyediaan dari saya akan terjadi buat dia selama perjalanan. Asal saya ada bersama dengan dia. Makanya kalau kita prioritaskan Tuhan dalam perjalanan kita, penyediaannya akan ngikutin. Tapi kalau kita set aside Tuhan dari perjalanan kita, Tuhan nomor 2 deh. Yang penting saya usaha dulu nih, saya sendiri ini. Ya jalan sendirian, artinya Tuhan ada di pinggir. Penyediaannya jauh. Tetapi penyertaan Tuhan sepaket dengan penyediaan Tuhan. Nah, kalau saudara mau mengalami penyediaan Tuhan, undang dia untuk menyertai saudara. Undang dia untuk menyertai kita. Undang dia menyertai pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dimanapun kita ada. Undang dia. Makanya tanggal 5 sampai tanggal 25 Januari kita akan, 26 Januari kita akan mulai dengan doa dan puasa. Minta Tuhan menyertai kita di awal tahun ini. Dan sepanjang tahun ini saya percaya, kalau dia menyertai kita, dia menyediakan buat kita. Percayakan tentang penyediaannya dan ikuti penyertaannya. Dan saya mau kita buat komitmen sama-sama. Saya mau disertai Tuhan dan saya mau lihat penyediaan Tuhan terjadi atas kehidupan saya sepanjang tahun ini.